Energi menggerakkan kita melangkah penuh semangat, menjelajahi berbagai kesempatan, mewujudkan berjuta impian. Pertamina percaya semangat kamu untuk melesat lebih cepat harus tetap selaras dengan lestarinya masa depan bumi. Dengan berbagai inisiatif transisi energi, Pertamina menyediakan energi bersih ramah lingkungan dari berbagai sumber lokal yang melimpah. Hangatnya sinar matahari menghasilkan energi rendah emisi. Melimpahnya panas bumi menyalakan kehidupan di setiap lini, memenuhi kebutuhan energi dengan menekan emisi. Menjaga keanekaragaman hayati, serta melindungi hijaunya bumi. Ayo bergerak raih tujuan bersama. Menjaga lestarinya alam, mendukung keberlanjutan. Demi masa depan bumi satu-satunya, tempat tinggal kita semua. Pertamina, energizing sustainable future, energizing you. Selamat datang di CEO Talks. Podcast ini adalah salah satu rangkaian menuju acara Kompas 100 CEO Forum ke-13 powered by East Ventures yang akan diselenggarakan Desember mendatang. Dengan tema menyikapi potensi ketidakstabilan ekonomi global, podcast ini akan mengajak kamu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi ancaman krisis global di berbagai sektor. Sebuah bentuk kolaborasi harian Kompas bersama Pertamina dan Inspigo, inilah CEO Talks. Sahabat Kompas, masih ingat berita tentang Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan akibat tidak memiliki ketahanan energi dan ketahanan pangan? Kendaraan seperti mobil sudah tidak bisa digunakan karena tidak ada cadangan energi. Berkaca dari pengalaman mereka, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, bukan berarti kita bisa bersantai-santai dengan apa yang ada. Transisi energi sangat diperlukan, apalagi mengingat target yang sudah ditetapkan oleh Indonesia untuk mencapai net zero karbon pada tahun 2060. Sejauh apakah kesiapan Indonesia untuk bertransisi menuju energi yang lebih sustain? Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap krisis energi yang dialami saat ini? Kita simak Vox Pop berikut ini. Halo, gue Hani, gue sebagai Business Project Manager. Halo, nama saya Raihan, saya mahasiswa. Halo, nama gue Puri, sehari-hari gue bekerja sebagai pekerja media. Krisis energi, mungkin iya ya kalau misalnya dilihat dari energi bahan bakar minyak gitu kan. Secara yang kita tahu sekarang tuh BBM lagi pada naik harganya gitu. Jadi menurut gue itu bisa dibilang menjadi suatu krisis sih gitu. Sebenarnya bagi saya pribadi sih untuk krisis energi atau tidaknya balik lagi kepada pribadi yang masing-masingnya bagaimana cara untuk menghemat energi di Indonesia ini. Apakah kita lagi krisis energi? Yang gue yakini adalah kita sih sekarang krisis iklim ya. Dan karena pekerjaan sehari-harinya di news, nomor satu yang kontribusi paling gede ke krisis iklim, semoga tidak salah, adalah 1, energi, dan 2 adalah deforestasi. Oke, karena tadi gue sempat singgung BBM, bahan bakar minyak gitu ya. Mungkin yang bisa gue lakukan dari diri gue dulu aja deh gitu ya. Ya menghemat kegiatan atau mobilisasi yang emang memakai BBM tersebut gitu. Mungkin dengan cara gue berpergian atau mobilisasi dengan menggunakan transportasi umum instead of daripada transportasi pribadi gitu sih kurang lebih. Kalau bagi saya sendiri, paling untuk itu sendiri bisa naik kendaraan umum atau transportasi yang banyak bisa kita pakai untuk berjalan kemana-mana. Sebagai warga, memang gue punya concern khusus, tapi gue juga yakin negara sudah memikirkannya. Jadi gini, paling murah saat ini adalah energi yang asalnya dari batu bara. Oke, kita kalau cari yang murahnya dulu.
Dan pemerintah setahu gue ini sudah mau mempensiunkan listrik tenaga batu bara 2050. Gue apresiasi banget secara sistem, tapi sebagai makhluk yang hidup di bumi dan gue punya concern tentang krisis iklim, 30 tahun kalau kita hitungnya dari 2020 itu terlalu lama. Jadi ini harapan. Harapannya adalah gimana caranya supaya gue bisa kontribusi lebih dengan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan atau energi hijau. Kalau opsinya belum ada. Jadi, lagi-lagi harapan. Gimana caranya gue bisa pakai energi yang berbasis listrik atau surya atau angin atau apapun itu ketika saat ini gue nggak punya opsinya gitu. Bisa jadi di setiap kota-kota tempat kita tinggal potensinya juga beda-beda. Ada yang lebih ramah tenaga surya, tenaga air, atau angin. Informasi itu belum nyampe bahkan ke pekerja media kayak saya. Jadi pertanyaan yang dibalikin, gue mau loh kontribusi, tapi opsinya yang mana ya? Nah, itu dia pendapat dari sahabat Kompas, bahwa krisis energi selalu terkait dengan krisis iklim. Itu bisa diselesaikan atau dicari jalan keluarnya dengan cara bertransisi energi dari menggunakan energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Menarik nih, bisa kita bahas juga nih bersama narasumber kita. Di CEO Talks edisi kelima yang didukung oleh Pertamina, saya Aris Prasetyo, wartawan harian Kompas, akan berbincang seru tentang memenuhi kebutuhan energi lewat prinsip berkelanjutan. Bersama Bapak Atep Salyadi dari Saputra atau Bapak Salyadi, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero. Halo Pak Salyadi. Halo. Apa kabar Pak? Baik, Semoga sehat selalu ya Pak. Ya. Pak, terima kasih Pak sudah mau bergabung dengan kita hari ini. Pak Salyadi, berbicara mengenai keberlanjutan nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan istilah ini? Apakah istilah sustainable dan renewable itu memiliki arti yang sama sih Pak? Ya, terima kasih Mas Apo. Kalau kita dengar selama ini, baru-baru inilah sangat sering kita dengar yang istilah namanya sustainability, sustainable atau renewable energy. Sebetulnya dua hal ini berkaitan, tapi mungkin kalau ditanya perbedaannya, sebetulnya kalau dalam konteks sustainability itu kita lebih berfokus kepada bagaimana caranya kita sekarang berkehidupan dengan memikirkan masa depan istilahnya anak cucu kita lah. Gitu ya. Kalau kita tidak boleh egois dalam arti memanfaatkan sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya kekayaan alam ini tanpa memikirkan anak cucu kita nanti seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga tidak boleh egois memanfaatkan kekayaan alam ini sehingga merusak alam itu sendiri yang akhirnya itu akan menimpa atau berakibat kepada kehidupan kita juga. Nah, sementara kalau renewable itu sebetulnya adalah salah satu kita caranya supaya kita bisa memanfaatkan kekayaan alam ini tanpa merugikan anak cucu kita nanti di kemudian hari dan juga tidak merusak alam itu sendiri. Karena yang namanya renewable ini kan akan bisa di-renew, diperbaharui. Artinya tidak akan habis. Beda seperti fosil ya, yang selama ini mungkin kita gunakan, itu lama-lama akan habis. Nah, kalau kita tidak memikirkan, kita sekarang mungkin bisa menikmati ya namanya bahan bakar ya untuk berkegiatan. Tapi kan lama-lama itu akan habis. Nah, waktu habis anak cucu kita apa yang mereka bisa nikmati. Jadi itulah yang kita harus pikirkan bagaimana pertama memikirkan anak cucu kita dan juga mungkin kita nggak tahu namanya akibat perubahan iklim ini dengan kerusakan lingkungan hidup ini itu mungkin akan berakibat juga pada kita sekarang ini gitu tanpa harus menunggu dialami oleh anak cucu kita. Mungkin itu Mas Apo. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan ya Pak antara sustainable dan renewable. Betul, salah satu caranya untuk supaya sustainable, renewable itu kita harus pikirkan bersama dan kita harus mulai dari sekarang untuk membangun terutama untuk energi ya, itu kita harus memikirkan dan bagaimana kita mendapatkan energi dengan cara tidak merusak lingkungan hidup.
Kalau di Pertamina sendiri Pak, seperti apa strategi yang sudah dilakukan untuk memenuhi prinsip keberlanjutan itu Pak? Ya, sebetulnya di Pertamina kita punya aspirasi ya. Sebenarnya banyak sekali aspirasi di kita. Mungkin saya bisa sebutkan ada 8 ya, refinery yang lebih bersih, lebih green. Refinery itu kilang-kilang minyak kita itu harus lebih green, lebih bersih. Karena bagaimanapun juga karena selama ini sampai sekarang kita masih memproduksi misalkan bahan bakar dari fosil ya. Nah ini produksi CO2-nya juga tergantung terpengaruh bagaimana kita memprosesnya. Gitu. Kalau kita bisa memproses dengan cara yang lebih baik, CO2-nya memang masih ada, tapi mungkin jauh lebih sedikit. Ini mungkin kerusakannya juga lebih sedikit lagi. Terus juga kita bioenergi, mungkin biofuel ya, solar sekarang sudah B30 B30 ini juga membantu yang tadinya 100% CO2 misalnya diproduksi ya sekarang at least 30% sudah tidak mengandung CO2 juga. Nah ini geothermal juga kita melalui subholding kita kembangkan juga geothermal yang tentunya itu renewable dan produksi atau emisi CO2-nya kan hampir tidak ada. Terus juga hydrogen dan EV vehicles ini dua hal yang kita harus antisipasi ke depannya. Ya. Dan kita harus persiapkan. Pertamina mungkin kontribusi di situ cukup besar nantinya ya. Kendaraan mungkin Mas Apo lihat trennya ke depannya mungkin EV akan lebih berkembang ya karena tadi kekhawatiran kerusakan lingkungan hidup. Dan juga sebetulnya bukan hanya EV yang mungkin bisa dikembangkan, tapi juga dengan hydrogen. Nah, ini juga kita sudah mempersiapkan ke depannya bagaimana Pertamina juga di samping kita mempunyai kepemilikan di IBC ya, Indonesian Battery Corporation, kita juga mengembangkan produk-produk yang ke arah hydrogen. Jadi nanti ke depannya perkembangannya apakah kendaraan itu lebih ke EV dalam arti menggunakan baterai, kita sudah punya IBC. Atau misalkan ada kendaraan yang lebih ke hydrogen, jadi bahan bakarnya bukan BBM, tapi hydrogen yang produksi CO2-nya ya hampir tidak ada. Nah ini kita dua-duanya kita seimbangkan juga gitu. Jadi dan renewable energy yang lainnya kita terus siapkan juga seperti mungkin dari tenaga surya ya, tenaga air dan sebagainya. Ini kita juga terus kembangkan melalui subholding kita Pertamina Power Indonesia. Jadi saya rasa kita harus mengantisipasi dan juga Pertamina harus berkontribusi ke depannya supaya penggunaan bahan bakar fosil ini kita bisa tekan seminimal mungkin dan secepat mungkin. Jadi saya setuju memang kita harus cepat gitu ya. Selain itu juga kita berkomitmen untuk melakukan dekarbonisasi. Artinya apa? Artinya kita tetap yang namanya energi itu kan sekarang tidak bisa serta-merta 100% kita convert ya dari yang fuel ke yang renewable misalkan. Ini ada proses. Sementara kebutuhan ini kan mungkin ya mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi yang sustainable yang terus-menerus ini akibatnya kebutuhan energi juga meningkat. Nah, sementara kalau kita serta-merta melakukan transisi energi, ini juga kembali lagi ke tadi kekhawatiran terhadap krisis energi. Ya, ini juga kita harus perhatikan. Jadi ada di masa mana kita memang melakukan transisi energi namanya. Nah, ini Pertamina terus melakukan dekarbonisasi di prosesnya. Salah satunya adalah dengan carbon capture. Ya, carbon capture artinya emisi CO2 yang dihasilkan oleh misalkan sumur-sumur kita gitu ya. Itu menghasilkan karbon. Nah, karbonnya itu di-capture lalu diinjek. Jadi istilahnya nggak ke udara yang merupakan efek rumah kaca kan. Ini dimasukin lagi. Dan bagusnya ini teknologinya juga kita lagi pelajari
bagusnya adalah di samping menyimpan daripada karbon yang di-capture tersebut, itu juga bisa digunakan. Digunakan untuk supaya mendorong minyak-minyak yang tadinya sudah susah diangkat, Iya. didorong oleh carbon capture ini, itu bisa menghasilkan minyak yang lebih banyak. Nah ini juga sebetulnya salah satu inisiatif dan di samping mengurangi emisi karbon juga bisa meningkatkan produk minyak kita. Ini salah satunya tentunya untuk mengantisipasi krisis energi yang mungkin dikhawatirkan oleh banyak pihak. Ya. Mungkin itu Mas Abu. Oke. Nah itu dia sahabat Kompas obrolan mengenai sustainable energy. Jadi yang selama ini kita tahu Pertamina itu nggak hanya menjual bensin aja ya Pak ya, tetapi juga bergerak mendukung atau berkontribusi pada pengembangan energi terbarukan. Tadi sempat disinggung oleh Pak Sal udah mengembangkan B30. B30 itu solar bercampur biodiesel. Biodiesel produk turunan minyak kelapa sawit 30%, jadi 70%-nya solar, 30%-nya dari biodiesel. Nah selain itu juga Pertamina berkontribusi mengembangkan tenaga panas bumi ya Pak ya, untuk menghasilkan listrik. Betul. Lalu tadi juga bahan bakar hidrogen termasuk ini yang menarik, Pertamina berkontribusi pada mendukung pada pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Jadi nggak hanya jualan bensin tetapi juga banyak hal yang sudah dilakukan Pertamina. Bukan sekedar angan-angan tapi udah dilakukan ini Pak ya. Nah oke. Setelah ini saya masih lanjut ngobrol bersama Pak Salyadi seputar ketahanan energi di Indonesia. Tetap di Kompas CEO Talks edisi kelima yang didukung oleh Pertamina. Kembali lagi di CEO Talks edisi kelima yang didukung oleh Pertamina. Masih bersama Bapak Atep Salyadi Daryah Saputra atau kita panggil Bapak Salyadi, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero. Kita lanjut lagi ya Pak ya obrolannya Pak. Ya. Pak Sal, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan terus menekankan akan adanya ancaman krisis energi Pak, bersama dengan krisis pangan. Nah, kalau boleh digambarkan Pak, ketahanan energi Indonesia saat ini seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya, sekarang mungkin sudah pada tahu semua ya bahwa sekarang kita itu net importer dari minyak ya. Nah, artinya memang kita harus import karena memang produksi minyak kita secara nasional itu memang di bawah daripada kebutuhan, daripada konsumsi masyarakat yang terus tumbuh. Tentunya Pertamina punya komitmen untuk terus meningkatkan produksi daripada minyaknya dan juga gas. Jadi sekarang ini Pertamina sudah meningkat produksinya dari migasnya jadi 965.000 barrel per day. Sebelumnya tahun lalu hanya sebesar 850 barrel per day. Nah ini tentunya merupakan satu pencapaian, walaupun itu belum cukup kita akui, tapi ini merupakan pencapaian sebagai hasil dari peningkatan aktivitas pengeboran kita. Dan kedua juga peningkatan aktivitas di produksi dan sarana pendukungnya tentunya, dan juga adalah implementasi dari teknologi dan transformasi digital di subholding upstream Pertamina. Karena dengan sekarang menurunnya reserve kita ya di minyak terutama, itu juga kita perlu melakukan inisiatif-inisiatif ya. Kita eksplor teknologi-teknologi baru. Tadi mungkin saya jelaskan mengenai carbon capture utilization, itu juga salah satunya. Jadi kita bisa meningkatkan produksi minyak kita. Nah di tahun 2030 Pertamina menargetkan berkontribusi sebesar 66% terhadap produk minyak nasional sebesar 1 juta. Ya, 1 juta itu di tahun 2030. Kebutuhan kita itu masih di atas itu ya. Nah di sisi hilir kami juga berupaya mempertahankan intake ya sesuai rencana optimisasi di hilirnya. Jadi di samping crude-nya yang ditingkatkan juga memprosesnya itu jangan sampai prosentasenya menurun ya, karena crude itu kan diproses untuk menjadi bahan bakar. Nah ini proses konversinya juga kita upayakan supaya lebih efisien, lebih produktif ya. Mungkin
proyek-proyek atau inisiatif seperti RDMP ya, jadi meremajakan kilang-kilang kita yang mungkin sudah cukup tua ya, itu juga akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas daripada kilang dan juga mungkin membangun kilang-kilang baru. Ini sudah merupakan jadi proyek strategis kita ke depannya. Hal ini tentunya diharapkan kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri daripada minyak dan gas. Pak, kalau kita bicara tentang perang Rusia-Ukraina ini Pak, yang udah akhir Februari tahun ini ya, udah sekitar hampir 10 bulan nih Pak. Sampai sekarang kan yang jelas berdampak di negara Eropa itu ya. Kita tahu Rusia kontribusinya 10% pada produksi minyak mentah dunia. Bahkan beberapa negara Eropa udah, karena harga gas dan minyak mahal, mereka pakai kayu bakar nih Pak untuk masuk di beberapa negara Eropa. Nah, kalau dampaknya kita ngomongin di Indonesia Pak, seperti apa dampaknya perang Rusia-Ukraina bagi Indonesia? Ya, mungkin tadi saya sampaikan memang kita sudah menjadi net import daripada crude oil. Nah ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terekspos terhadap faktor eksternalnya. Ya salah satunya yang mungkin sekarang lagi punya impact yang cukup besar adalah perang Rusia-Ukraina. Tapi saya rasa Indonesia sebagai net import daripada crude oil tidak akan lepas dari resiko itu. Maksudnya dinamika di luar negeri, di global, pasar global, itu akan mempengaruhi kondisi energi di Indonesia. At least atau paling tidak itu dari sisi harga. Ya, karena kita harus import crude-nya. Ini memang kita harus sudah kita pahami, kita sadari, dan ini tentunya harus diantisipasi bagaimana menghadapi dinamika tersebut. Dan Pertamina ini sudah menjadi Indonesia sudah menjadi net importer kan sudah cukup lama. Jadi Pertamina sudah memiliki kemampuan ya, atau tools yang kita gunakan untuk mengantisipasi ini semua. Ya. Jadi saya rasa buat Pertamina ini merupakan suatu bisnis yang memang sudah biasa dihadapi sehari-hari. Ya, artinya fluktuasi daripada harga minyak dan supply, demand, dinamika itu sudah menjadi bagian daripada bisnis Pertamina. Oke Pak. Sekarang tentang bagaimana nih Pak, bagaimana cara Pertamina. Kita tahu tahun depan nih beberapa pakar atau lembaga keuangan internasional memprediksi akan lebih suram 2023, resesi udah di depan mata nih dibanding tahun ini. Nah, cara Pertamina memastikan perlambatan ekonomi tidak berpengaruh pada transisi energi terbarukan itu seperti apa Pak? Justru kan sebetulnya transisi energi krisis energi itu yang paling dikhawatirkan adalah pertumbuhan ekonomi bagus sehingga demand meningkat, sementara supply daripada energinya yang kurang gitu ya. Itu yang mungkin paling dikhawatirkan. Atau senario di mana yang paling mungkin terjadi di Indonesia itu mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi masih cukup baik ya, walaupun mungkin globally masih kurang baik. Tapi kalau kita lihat dari konteks bagaimana mengantisipasi krisis energi ini, yang paling dikhawatirkan adalah pertumbuhan daripada demand yang cukup besar ya karena ekonomi bertumbuh, sementara supply energi yang kurang. Ini kan krisis energi akan terjadi pada senario tersebut. Nah, jadi kalau dari sisi Pertamina tentunya adalah setelah terjadinya COVID, pertumbuhan ekonomi membaik ya, dan walaupun tahun depan ini memang akan challenging, Pertamina di samping tadi secara internal tentunya kita mempersiapkan produktivitas meningkat, efisiensi juga membaik ya. Kita juga mendorong pertumbuhan perekonomian melalui misalkan kita dengan melaksanakan atau mengeksekusi program-program strategis yang cukup besar jumlahnya, investasinya cukup besar. Ini akan menarik tenaga kerja baru tambahan. Nah ini ya mudah-mudahan bisa berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi di kita yang mungkin tahun depan ini dibayang-bayangi dengan global crisis ya. Jadi dari sisi itu tentunya dengan program-program yang lebih real, kerjasama dengan UMKM ya, dan juga kita masuk ke
renewable energy dan sebagainya, ini tentunya kita mengharapkan at least dari sisi penciptaan tenaga kerja kita bisa berkontribusi. Ya, artinya Pertamina sebagai tulang punggung ya, backbone energi di Indonesia itu sudah menyiapkan berbagai skenario Pak ya untuk mengantisipasi agar ketahanan energi di Indonesia tidak terancam atau tidak terganggu. Di satu sisi yang saat bersamaan proses transisi energi tetap berjalan. Nah, Oke, setelah obrolan seru kita tadi, saya mau mengajak sahabat Kompas buat mengenal lebih jauh Pak Salyadi lewat kuis. Mau tahu apa? Tetap di Kompas CEO Talks edisi kelima yang didukung penuh oleh Pertamina. Kembali lagi di Kompas CEO Talks edisi kelima yang didukung oleh Pertamina. Pak Salyadi, tadi kita udah ngobrol banyak tentang ketahanan energi, transisi energi, dan semacamnya. Nah, bagaimana Pak urgensi untuk memulai transisi energi berkelanjutan? Tapi sebelum lanjut ke sesi tersebut Pak, nih saya ada kuis dulu nih Pak buat Pak Salyadi. Namanya pilih ini atau itu ya, bukan dia atau saya Pak. Pilih ini atau itu. Oke, jadi Pak Salyadi bisa pilih salah satu dari opsi yang saya ajukan, terus bisa kasih tahu alasan Bapak memilih pilihan tersebut. Siap ya Pak ya? Yang pertama, tinggal di Bandung atau Jakarta Pak? Jakarta. Kenapa Pak? Saya belum pernah tinggal di Bandung sih. Tapi kalau sekarang ditanya ya saya Jakarta. Tapi nanti kalau udah pensiun mungkin akan saya pilih Bandung. Oke. Jadi pilihan untuk pensiun di Bandung dingin apa ya? Enggak juga sebetulnya Pak ya. Bandung udah enggak, tapi mungkin akan lebih dekat ke kampung halaman di Bandung. Oke, baik Pak. Yang kedua nih Pak, naik kereta atau naik pesawat Pak? Pesawat. Oke, kenapa Pak? Ya karena lebih dari sisi waktu mungkin lebih efisien, lebih ini ya. Tapi nanti kembali lagi kalau udah pensiun mungkin milih kereta aja. Naik kereta ya Pak ya, santai ya Pak, menikmati pemandangan. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak, Bapak akan memilih tim berdasarkan attitude atau experience? Nggak boleh dua-duanya ya? Harus salah satu nih Pak, ya? Ini atau itu nih Pak? Saya akan pilih attitude. Ya, karena saya rasa yang paling penting dulu adalah attitude-nya, ya, perilakunya, semangatnya. Kalau mengenai knowledge, ya, mengenai pengalaman, yaitu kita bisa istilahnya kita ajarin lah atau kita belajar bareng lah gitu kan untuk hal-hal yang, dan dengan attitude yang baik saya rasa belajar juga akan bisa lama-lama akan bisa juga. Oke, itu dia jawaban Pak Salyadi. Menarik sebetulnya ini sahabat Kompas, terutama poin 3 kita bisa belajar dari salah satu pejabat penting nih di BUMN besar di Indonesia ini mengenai pengambilan keputusan lah. Ternyata attitude lebih penting daripada experience. Nah, oke, tadi kita udah mengenal Pak Salyadi lewat kuis. Nah, kita lanjut ngobrol lagi ya Pak ya. Nih Pak, data menunjukkan Pak bahwa lebih dari 80% sumber energi di dunia berasal dari fosil. Masalahnya adalah area-area rural termasuk di Indonesia yang tantangan geografisnya sangat berat, belasan ribu pulau itu masih berat untuk mendapatkan akses bahan bakar dari fosil ini Pak. Apakah Pertamina ada program khusus Pak yang bisa membantu teman-teman kita, saudara kita di daerah tersebut untuk mendapatkan biar aksesnya lebih mudah terhadap energi itu? Terima kasih Mas Apo. Memang Indonesia ini sangat challenging ya, terutama dari sisi distribusi. Ya, tadi mungkin disebutkan banyak ribuan pulau ya. Mungkin dari sisi infrastruktur juga ada beberapa yang mungkin masih banyak yang menantang gitu ya. Tapi kita akan punya komitmen yang tetap untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk penetapan satu harga untuk BBM. Ini saya rasa program yang sangat baik ya, kita perlu dukung supaya dimanapun harga BBM itu sama dan terjangkau. Walaupun tentunya buat Pertamina ini satu tantangan karena untuk transportasinya biayanya kan berbeda-beda sebetulnya. Tapi ya karena ini
Pertamina merupakan bagian daripada pemerintah, ya kita harus support ini sehingga di samping ketersediaannya, keterjangkauannya juga bisa dijamin dimanapun itu, ya di daerah-daerah 3T yaitu terluar, terpencil dan tertinggal. Pertamina punya komitmen untuk memastikan BBM tersedia dengan harga yang terjangkau. Kemudian mengenai Pertasop ya, yang merupakan lembaga penyalur resmi Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumsi BBM non subsidi, LPG dan juga subsidi dan non subsidi ya. Jadi ini juga untuk memastikan distribusi daripada BBM ini sampai ke pelosok-pelosok, ke unit-unit terkecil ya. Apalagi kita juga punya program One Village, One Outlet ya, yang merupakan pemekaran outlet LPG 3 kg untuk menyediakan LPG hingga ke seluruh kecamatan dan desa atau kelurahan di Indonesia. Jadi program ini hadir untuk menjawab tantangan akses energi yang sama agar dapat dinikmati semuanya ya. Semua lapisan masyarakat di daerah pelosok ya. Adapun program ini berjalan beriringan bersama program BBM Satu Harga, ya kembali lagi, jadi tersedia dan terjangkau. Itu yang menjadi komitmen Pertamina. Jadi ini supaya pemerataan terhadap penyediaan BBM yang sudah menjadi kebutuhan penting masyarakat bisa terpenuhi. Oke, jadi kata kuncinya ketersediaan dan keterjangkauan ya Pak Betul, ya? betul. Oke, itu dia ya sahabat Kompas. Jadi begitu keras saya kalau melihat usaha Pertamina untuk menghadirkan akses energi yang mudah bagi teman-teman kita di rural area. Pasalnya nggak gampang juga misalkan di daerah-daerah yang begitu terpencil, bahkan ongkos distribusinya itu jauh lebih mahal daripada harga energi itu sendiri Pak ya. Ya. Lewat program BBM Satu Harga bersama pemerintah, kemudian Pertasop ya, SPBU mini lah istilahnya Pertasop itu. Ya. Lalu ada One Village, One Outlet untuk penyediaan LPG 3 kg. Oke, nah berikutnya kita akan bahas berapa lama proses untuk mewujudkan energi berkelanjutan tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas CEO Talks edisi kelima yang didukung penuh oleh Pertamina. Pak, tadi kita udah banyak membahas ya bahwa Indonesia perlu segera bertransisi ke energi bersih. Menurut pengamatan Pak Salyadi nih, atau riset yang pernah dilakukan Pertamina Pak, butuh berapa lama sih Pak kita 100% bertransisi ke energi bersih, baik itu sustainable dan renewable energy, lalu apa aja Pak tantangannya Pak? Ya, menarik pertanyaannya memang kapan sih kita betul-betul mungkin 100% energi kita itu bersih. Jadi yang kita ciptakan atau kita buat adalah bagaimana kita bisa meng-offset karbon yang diproduksi itu dengan sehingga nanti akan tercapai net zero emission. Jadi net ya, bukan zero emissionnya. Jadi mungkin ada karbon yang masih diproduksi, tapi ada yang untuk mengkompensasi karbon itu. Gitu. Jadi yang kita sedang siapkan adalah bagaimana ini saling meng-offset. Kita masih ada karbon emisi, tapi juga ada program-program untuk mengurangi efek dari atau akibat dari emisi tersebut. Ya. Nah, kita Pertamina sudah mempunyai roadmap sebetulnya untuk mencapai net zero emission itu di tahun 2060 atau lebih cepat. Ini sesuai dengan komitmen pemerintah. Ya, NDC-nya itu memang di 2060 kan. 2030 mungkin berkurang sebesar 32% komitmen pemerintah. Nah, kita sudah membuat satu roadmap untuk ke arah sana. Dan roadmap ini sudah kita turunkan ke subholding masing-masing karena sekarang Pertamina itu adalah hanya non-operating holding. Operatingnya ada di subholding dan anak perusahaan. Jadi kita minta komitmen mereka bagaimana mencapai net zero emission ini. Di dalam roadmap tersebut itu ada dua pilar sebetulnya. Yang satu ada dekarbonisasi, artinya kita mengurangi emisi karbon. Ya, program-program mereka harus mempunyai target-target tertentu.
Baik kapan, seberapa banyak karbon itu dikurangin. Ya. Itu sudah ada kesepakatannya, sudah ditandatangani. Ya. Dan itu kita akan harmonisasikan, kan kita akan monitor terus pelaksanaan atau implementasi daripada komitmen ini. Yang kedua adalah kita mengembangkan tadi yang renewable. Renewable ini tentunya untuk mengurangi, meng-offset yang karbon-karbon yang tadi berkurang, ditambah lagi dengan offsetting daripada yang renewable. Nah ini akan double impact kan. Nah untuk melaksanakan, mengimplementasikan pilar tadi, kita ada enabler ya. Kita akan berusaha untuk melakukan penghitungan. Ya. Karbon emisinya itu kita tuh berapa sih sekarang? Dan tahun 2030 itu harus berapa? Gitu ya. Jadi kita internally sebetulnya memang kita sudah coba menghitung. Jadi emisi karbon kita selama 10 tahun terakhir itu sudah berkurang sebesar 29% sebetulnya. Ya. Di 2030 kita mungkin akan terus kurangi, terus turunkan emisi karbonnya. Nah ini sebetulnya ini kita harus tahu persis posisi kita di mana. Ya. Ibarat kita sudah tahu tujuannya di mana, tapi kalau kita tidak tahu sekarang di mana, ini kan akan sulit. Nah sekarang kita harus tahu persis sebetulnya kita berada di mana dan kita sudah tahu tujuannya kemana. Tinggal bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah ini kita sekarang sudah sebetulnya internally kita sudah melakukan penghitungan lah emisi karbon kita berapa. Namun memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan betul nggak produksi karbon kita itu sekarang itu seperti apa. Nah ini kita sedang berusaha untuk mengembangkan satu ekosistem di mana kita di dalam Pertamina itu sendiri itu kita bisa nanti mungkin kita akan bisa melakukan namanya carbon trading, carbon exchange within Pertamina, di dalam Pertamina. Jadi karena Pertamina itu kan mungkin di upstream ya, itu produksi karbonnya tinggi. Tapi kalau misalkan di PPI, subholding Pertamina Power Indonesia, itu mungkin mereka tidak produksi karbon, tapi malah karbon kredit yang bisa mengurangi emisi karbon tersebut. Nah ini bisa di-exchange-kan, diperjualbelikan di within Pertamina. Di samping itu juga kebetulan kita berterima kasih juga ke Kementerian BUMN, juga punya inisiatif untuk melakukan simulasi lah, ya itu carbon trading di seluruh BUMN. Nah ini juga kan mungkin BUMN kan punya perusahaan seperti perkebunan, perhutani yang punya hutan, punya ini. Ini kan mereka bisa memproduksi carbon credit, ya, meng-offset dari emisi karbon tersebut. Nah ini kalau kita di dalam Pertamina, terus di BUMN semua sudah ekosistemnya sudah terbangun. Nanti pada saat ekosistem secara keseluruhan di Republik ini terbentuk, kita sudah siap. Ya, Pertamina sudah siap, BUMN sudah siap, regulasi pemerintah dan tentunya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh elemen yang merupakan bagian daripada ekosistem ini sudah siap. Ini carbon trading ya, sustainability atau renewable ini semakin jelas impact-nya kepada pencapaian net zero emission pemerintah di tahun 2060. Memang kendalanya ini tidak mudah, ini merupakan hal yang baru di negara maju pun belum betul-betul established ya ininya. Jadi kita memang harus mempersiapkan dengan baik. Tadi elemen-elemen daripada ekosistemnya ini kita harus siapkan semuanya terutama dari segi regulasi. Ya, kita tahu ada mungkin nanti harus ada carbon tax dan sebagainya, carbon pricing-nya seperti apa gitu. Karena kalau sekarang kan belum jelas, mungkin belum real bahwa kita punya inisiatif untuk ke arah yang lebih green. Inisiatif ke arah pengurangan emisi karbon itu masih belum optimal benefitnya. Nah ini kalau semua ekosistem sudah terbentuk, tentunya siapa yang
lebih siap untuk ke arah new business dalam arti yang renewable dan emisi karbon yang lebih sedikit, itu akan mendapatkan manfaat atau benefit yang lebih banyak karena sudah siap. Pertamina ingin mendapatkan posisi seperti itu. Oke, jadi Pertamina punya peran strategis dan penting untuk mendukung target net zero emission di 2060 Tentunya, Pak ya, termasuk tentunya. Berkolaborasi dengan BUMN lain. Nah ini menarik sahabat Kompas, termasuk rencana-rencana karbon trading, perdagangan karbon. Jadi Pertamina kan dikenal menghasilkan emisi ya. Pokoknya kita tahu Pertamina itu BBM lah, penghasil minyak, yang menjual bahan bakar itu yang identik dengan emisi. Tetapi di satu sisi Pertamina juga ada subholding Pertamina Power Indonesia yang salah satunya adalah mengembangkan tenaga panas bumi ya Pak ya. Itu yang nanti menjadi apa istilahnya tadi Bapak mengoffset dari karbon emisi yang dihasilkan. Jadi tapi tentu itu tadi perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk tadi Pak Sal menyinggung dukungan regulasi yang penting. Nah, bahasan yang menarik tadi bersama Pak Salyadi. Nah, Pak, tak terasa nih Pak, kita akan menuju sesi akhir nih Pak. Tapi sebelum itu saya punya statement session ya Pak ya. Nah, sahabat Kompas, penasaran nggak nih apa statement session nanti? Nah, tetap di Kompas Talks edisi kelima yang didukung oleh Pertamina. Baik Pak Salyadi, sebelum masuk ke sesi terakhir nih Pak, saya ada beberapa statement nih Pak. Pak Salyadi minta tolong jawab iya atau tidak beserta alasannya Pak ya. Yang pertama, nature based solution berpotensi untuk mendukung target net zero emission di Indonesia. Betul, saya setuju. Memang nature based solution ini merupakan salah satu opsi ya. Penyelesaian dalam rangka menghadapi climate change yang terjadi di mana potensi natural climate solution di Indonesia itu menempati peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Ya. Kita punya hutan yang luas ya dan punya kekayaan alam yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk sebetulnya untuk energi juga. Ya. Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina tentunya harus dapat secara maksimal memanfaatkan potensi ini, ya, potensi kekayaan alam yang bisa sebetulnya dikonvert kepada energi. Namun demikian tentu lebih utama bagi perusahaan untuk dapat mencapai target dalam pengurangan emisinya melalui program-program atau inisiatif dekarbonisasi tadi. Ya, jadi kita kombinasi antara dua itu kita harus perkuat terus ya. Sehingga kembali lagi yang NZE roadmap kita itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik. Yang kedua nih Pak, perlu ada kolaborasi untuk mewujudkan pengembangan bisnis energi ramah lingkungan. Ya, betul. Saya rasa betul sekali bahwa kolaborasi itu sebetulnya di setiap pengembangan bisnis apapun sekarang itu namanya kolaborasi itu, atau mungkin anak muda sekarang collab gitu ya. Itu pasti dibutuhkan di semua pengembangan bisnis. Gitupun juga apalagi untuk bisnis-bisnis baru. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kita harus membuka diri, open untuk melakukan kolaborasi, terutama mungkin dari sisi peningkatan knowledge, ya, peningkatan skills, itu kita terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak yang mungkin sudah memiliki pengalaman, experience di bidang renewable energy, misalkan kita open, kita punya sources-nya, punya resources, ya. Ya tidak ada salahnya kita mengundang misalkan investor atau partner untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru ini. Ya, kita seperti contohnya carbon capture tadi, CCUS tadi. Bahkan sudah banyak negara yang berminat untuk mengirimkan karbonnya untuk di-capture di Indonesia dan di-inject di Indonesia. Tapi tentunya ini kita harus berpikir dulu, ini yang penting di kita dulu nih, buat kepentingan kita dulu. Karbon-karbon yang dikeluarkan atau emisi karbon di Indonesia ini
kita capture dulu, baru untuk kepentingan luar gitu kan. Tapi teknologinya dan sebagainya kita ya harus terbuka juga untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang tentunya sudah mempunyai experience, mempunyai kapasitas, capabilities ya. Kita open untuk berbagai kolaborasi dan juga mungkin bentuk-bentuk renewable energy yang lainnya seperti tenaga surya, ya, geothermal, kita open untuk baik dari sisi teknologi, pembiayaan pun juga seperti itu. Ya, saya rasa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus melakukan atau terbuka untuk segala kolaborasi atau partnership atau kerjasama dengan pihak lain. Itu dia statement session dari Pak Saryadi tadi ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Pak ya. Nah Pak, bertransaksi kan butuh proses dan penting juga nih kita sebagai masyarakat ikut andil menciptakan kebiasaan baru yang mendukung berjalannya keberlanjutan ini nih Pak. Nah banyak yang bilang Indonesia itu beruntung karena memiliki banyak sekali sumber energi bersih yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai prinsip berkelanjutan tersebut. Sejauh ini Pak, apa saja yang contoh sustainable energi yang aksesnya sudah mudah dan luas? Ya, betul. Sebetulnya kita patut bersyukur ya. Indonesia itu punya selain kekayaan alam juga sumber energi yang sebetulnya melimpah juga ya. Seperti tenaga surya, matahari. Kita itu matahari hampir setiap tahun selalu ada, walaupun mungkin kalau musim hujan ya banyak awan ya, nggak terlalu exposure terhadap mataharinya tidak terlalu bagus. Tapi masih bisa meng-create energi gitu untuk tenaga surya. Nah, kita mungkin sekarang ini sudah banyak teknologi yang bisa dibuat tenaga surya dengan skala kecil ya, off grid gitu ya, untuk misalkan pembangkit listrik yang hanya membutuhkan sumber energi listrik yang tidak terlalu besar, itu kita bisa gunakan tenaga surya. Panel-panel surya memang mungkin masih relatif mahal, tapi saya rasa ke depannya teknologi bisa berkembang, mudah-mudahan bisa lebih terjangkau ya. Begitu juga misalkan dengan tenaga angin. Nah ini mungkin memang untuk masyarakat belum bisa menikmati karena mungkin skalanya masih harus besar ya, skala besar. Tapi saya rasa ke depannya dengan perkembangan teknologi, ya, siapa tahu nanti dengan teknologi yang memungkinkan skala kecil pun sudah bisa dibangun sehingga bisa menciptakan energi baru tersebut. Ya. Jadi saya rasa negara kita cukup beruntung lah punya negara yang dengan sumber energi terbarukan yang begitu banyak, begitu melimpah. Tinggal kita berinisiatif untuk supaya bagaimana ini bisa lebih ekonomis lagi untuk dibangun atau direalisasikan untuk penciptaan energinya. Oke. Nah, sahabat Kompas, dari obrolan tadi kita jadi lebih paham ya kalau Pertamina sudah begitu berusaha sekeras mungkin untuk memberikan menyediakan energi, juga bagaimana cara supaya energi itu tetap terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Di satu sisi juga Pertamina juga terus mendukung proses transisi energi Pak ya untuk mencapai target net zero emission di 2060. Nah, sampai sini dulu bahasan CO Talk seputar energi berkelanjutan bersama Bapak Atep Saryadi dari Saputra. Terima kasih Pak Saryadi atas obrolan yang menarik hari ini. Mas Apo. Sampai ketemu lagi, sukses terus untuk Pertamina ya Pak ya. Semoga kita semua kasih. bisa selalu berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Oke, buat sahabat Kompas yang ingin tahu lebih lanjut tentang topik-topik CO Talk lainnya, kamu bisa buka Instagram dan follow akun @kompas100ceoforum. Bukan cuma CO Talk saja, akan ada rangkaian acara lainnya dari Kompas 100 CEO Forum ke-13 powered by East Ventures yang bisa diikuti oleh seluruh generasi. Jadi jangan lupa nyalain notifikasinya biar kamu selalu update. Saya Aris Prasetyo pamit undur diri. Terima kasih. Untuk mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya
dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti.